kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Sudah mulai ngerti ya, oh di sini saya sudah mulai ngerti, oh di sini saya sudah mulai ngerti. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya. Mengingat lagi 7 pesan Jokowi, resapel kabinet, dan kans Ahok jadi menteri pada 2021, ditulis Widodo SP. Kabinet Indonesia Maju atau KIM pada pemerintahan Jokowi Maruf Amin belum juga berjalan setahun sejak dilantik pada Oktober 2019 silam. Namun, menurut penilaian awam saya terhadap kinerja para menteri berdasarkan ingatkan akan 7 pesan RI 1 untuk para calon menterinya saat itu, membuat saya sepakat dengan Ari Puyono bahwa ada potensi resapel KIM pada 2021 nanti. Berbicara sekitar akhir November 2019, menurut lansiran detik.com, saat itu Waketum Gerindra ini berkata bahwa 2021 akan diwarnai perombakan kabinet besar-besaran karena 2 alasan. Sebagian menteri tak mampu mencapai target dari Jokowi dan persaingan elit parpol yang akan mendesak Jokowi untuk mencopot sebagian menterinya. Yang pasti tahun depan akan ada reshuffle kabinet oleh Joko Widodo karena akan ada banyak menteri yang sekarang menjabat akan terpental karena tidak mencapai target yang diinginkan Joko Widodo, kata Puyono waktu itu. Sebelum kita melanjutkan prediksi Puyono, kita mau ingat lagi 7 pesan Presiden Jokowi bagi para calon menterinya yang diucapkan sebagai mereka resmi dilantik pada 23 Oktober 2019 silam. Berikut ini ke-7 pesan dari RI 1 untuk 38 orang yang memperkuat KIM dengan rincian 30 menteri teknis, lalu masing-masing 4 orang menteri koordinator dan pejabat setingkat menteri. 1. Jangan korupsi. 2. Tidak ada visi misi menteri, yang ada visi misi presiden dan wakil presiden. 3. Para menteri diminta kerja cepat, kerja keras, dan kerja produktif. 4. Para menteri tidak boleh terjebak dalam rutinitas kerja yang monoton. 5. Menuntut para menteri berorientasi pada hasil nyata. 6. Selalu mengecek masalah di lapangan dan menemukan solusi jika ada masalah. 7. Serius dalam bekerja. Silakan menilai sendiri seberapa banyak persentase menteri yang sejauh ini telah berupaya memenuhi ke-7 pesan dari Joko Widodo tersebut. Namun yang jelas, adanya serbuan COVID-19 ini benar-benar dapat mengetahui kemampuan para menteri dalam beradaptasi, sekaligus berpikir cepat dalam menangani permasalahan yang muncul berkaitan dengan tanggung jawab mereka masing-masing. Para menteri yang berurusan langsung dengan bidang kesehatan, transportasi, hukum, dan HAM, masalah sosial, perekonomian, dan ketenagakerjaan, juga menteri dalam negeri dan para koordinator menteri tampaknya menjadi yang paling sibuk dengan mengalami penyesuaian target, ritme, dan cara kerja yang cukup tinggi. Meski para menteri lainnya juga masih memiliki beban kerja yang cukup berat berdasarkan 7 parameter di atas. Kembali ke Ari Puyono, saya nggak terkejut membaca unggahan Rudy S. Kamri pada Kamis 4 Juni 2020 yang setelah bertemu dengan Ari Puyono menyebut bahwa politisi Gerindra ini sekarang sepenuhnya mendukung Presiden Jokowi, bahkan siap membela jika ada yang mengganggu Kang Mas Jokowi. Mengamati sepak terjang Gerindra selama ini sebelum Prabowo menjadi Menhan, saya sih cenderung wait and see dan tidak begitu saja percaya pengakuan Puyono, termasuk ketika dia terlihat memuji Ahok yang disebutnya berpotensi masuk sebagai menteri ketika reshuffle KIM pada 2021 nanti. Hari itu, Puyono menyebut posisi Ahok sebagai komisaris utama Pertamina hanya sebagai batu loncatan untuk mengembalikan Ahok ke jabatan publik sebagai menteri. Ahok disebut Puyono setidaknya memiliki 4 kualitas yang dianggapnya cocok menjadi salah satu menteri Jokowi di KIM. Punya integritas, punya kejujuran, sosok yang gila kerja, dan cepat tanggap akan keinginan Presiden Joko Widodo. 4 syarat yang dianggapnya pas untuk menyukseskan program-program pemerintah Jokowi Maruf Amin sampai 2024 nanti.
Ngomong-ngomong Pak Puyono, apakah kualitas yang sama dimiliki oleh Prabowo Subianto atau Edi Prabowo, atau masih jauh dari itu? Kalau masih jauh kan berarti ada potensi keduanya terpental dari Kabinet Indonesia Maju ya. Setidaknya Prabowo yang junior, karena kalau yang senior saya rasa masih akan diamankan oleh Pak D. Jokowi karena perannya masih bisa dimaksimalkan di kabinet, maupun untuk meredam kader Gerindra akan tidak berulah. Kecuali Fadly John tentunya yang seperti anak durhaka meskipun masih tercatat sebagai kader Gerindra. Bagaimana menurut Sewoder terhadap kinerja para Menteri Kim sejauh ini? Kandidat yang perlu dirombak siapa saja nih? Dan calon yang tepat kira-kira siapa saja untuk menggantikan jika reshuffle benar-benar terjadi? Mantap, Presiden Jokowi siap taklukan COVID-19, ditulis Kang Daniel. Pandemi COVID-19 sampai sekarang belum juga bisa ditangani, meskipun sudah beberapa bulan berlalu. Bukannya ada tanda-tanda berakhir, COVID-19 semakin merajalela. Bukan hanya Indonesia, negara-negara besar di dunia pun kewalahan menghadapi pandemi ini. Mungkin hanya Cina yang asal muasal virus COVID-19 ini yang berhasil mengatasi penyebaran COVID-19 di negaranya, terutama di kota Wuhan, di mana virus tersebut pertama kali dikonfirmasi penyebarannya. Dan salah satu negara yang berhasil mengantisipasi penyebaran COVID-19 dan berhasil mengatasinya juga adalah Vietnam. Sedangkan negara-negara lain seperti Amerika Serikat, Italia, Rusia, Spanyol, Inggris tidak berdaya melawan penyebaran COVID-19 ini. Bahkan angka kematian di negara-negara tersebut terbilang cukup banyak. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Sampai sekarang Indonesia juga belum bisa mengatasi penyebaran COVID-19 ini. Bahkan semakin hari semakin besar angka masyarakat Indonesia terpapar virus COVID-19 ini. Bahkan dalam satu hari angka tersebut hampir mencapai angka 1000. Dan sudah hampir 3 bulan sejak kasus pertama positif COVID-19 teridentifikasi, Indonesia masih berjuang untuk menaklukkan COVID-19 ini. Pandemi COVID-19 ini sampai sekarang kita belum tahu kapan akan berakhir. Apakah dalam 1-2 bulan ini, ataukah akan sampai tahun depan, atau tahun depannya lagi? Tak ada yang tahu, karena penyebarannya COVID-19 ini semakin menggila. Sebelum vaksin aktif ditemukan, maka virus COVID-19 ini akan terus menyebar di masyarakat. Apakah kondisi ini akan kita biarkan begitu saja? Selama diberlakukannya PSBB, otomatis roda ekonomi hampir berhenti. Semua lapisan masyarakat terdampak, bukan hanya masyarakat golongan lemah saja, tetapi sudah merambat ke golongan menengah bahkan sampai golongan atas. Perputaran ekonomi yang hampir nyaris berhenti ini membuat semua golongan kelimpungan. Salah satunya sektor ekonomi terhenti, maka akan sangat mempengaruhi sektor ekonomi lainnya. Jika banyak tenaga kerja yang di PHK, maka otomatis tidak ada pengeluaran dari kalangan ini. Dan ini tentu akan mempengaruhi ke tingkat yang lebih tinggi. Kekhawatiran akan ambruknya ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini sangat disadari oleh Presiden Jokowi. Bagaimanapun juga ekonomi Indonesia harus diselamatkan. Namun di sisi lain, penyebaran COVID-19 ini juga harus dapat dikendalikan sampai vaksin aktif COVID-19 ditemukan dan dapat diaplikasikan di masyarakat. Tentu kita tidak bisa membiarkan kecemasan akan COVID-19 ini membuat kita tidak melakukan apa-apa. Sejak diberlakukannya PSBB, selain sektor yang diperbolehkan, sudah dirasakan dampaknya secara langsung. PHK massal, karyawan dirumahkan, buruh harian, kehilangan pekerjaan, pengusaha kecil terpaksa harus menutup usahanya. Merupakan cerita yang menyayat hati kita semua.